Baik, kita bersyukur pada hari ini di mana kita jemaat Pastor ini melakukan ibadah memperingati Jumat Agung, hari yang berbahagia di mana kita mau beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun hari ini kita akan melakukan ibadah melalui live saja, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengangkat satu pujian penyembahan yang berkata, kami naikkan syukur padamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau bersyukur kepada Tuhan karena Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Hari ini Tuhan, kami sebagai umat kepunyaan-Mu, kami merayakan Tuhan kematian Tuhan. Engkau datang meninggalkan surga untuk menebus dunia ini bagi setiap orang yang mempercaya kepadamu. Saat ini kami Tuhan ada di hadirat-Mu. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semua umat-Mu, jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah lewat Tuhan media sosial. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tabiskan ibadah raya di pagi hari ini dalam ibadah kematian. Kami tabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan membuka ibadah ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita langsung melihat kebenaran firman Allah. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Yohanes 19 ayat ke-28 sampai dengan 30. Yohanes 19 ayat ke-28 sampai dengan 30. Dengan judul pembacaan yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Yesus Mati. Kita akan membaca bersama-sama, dan Bapak Ibu yang mengikuti live, biarlah sama-sama kita membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya bersama-sama. Firman Allah berkata di dalam ayat 28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, kita yang membaca, kita yang mendengarkan, dan kita yang merenungkannya serta melakukannya dalam setiap kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang akan menjadi ayat perenungan kita di pagi hari ini untuk menuntun kita di tengah-tengah perjalanan hidup ini, yaitu terambil di dalam ayat ke-30. Saya baca kembali bahwa dikatakan dalam firman Allah, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa seluruh dunia saat ini melakukan ibadah kematian yang sering kita katakan yaitu Jumat Agung. Nah Bapak Ibu, di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes 19 ayat ke-30, saya memberikan satu tema, yaitu kematian Kristus, korban yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini umat Kristiani merayakan Jumat Agung yang mengingatkan kita kembali tentang betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan buat kita semua. Di mana Bapak Ibu, Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia. Seruan Kristus kepada Bapa di dalam Matius 15 ayat 34. Bapak Ibu yang dikasihi
dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Bapa. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa dosa, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa lainnya, ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi Tuhan Yesus sendiri menjadi korban buat dunia ini, bagi setiap orang yang percaya kepada. Ya, bahkan mereka sulit meninggalkan untuk pesta pora. Mereka sulit meninggalkan untuk mabuk-mabukan. Padahal dunia sementara dilanda, dunia sementara menerima penghukuman dari Tuhan. Seharusnya kita umat Tuhan harus menyadari, bisakah kita melihat sesuatu berkat di tengah-tengah gejolak ini? Sebagai anak Tuhan sementara gejolak ini lagi berlangsung, seharusnya di tengah-tengah gejolak kita akan melihat janji-janji Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita menganggap remeh pengorbanan Kristus. Termasuk orang Kristen sendiri yang hanya menjadikan salib sebagai simbol belaka. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, orang Kristen paling suka dengan memakai kalung yang punya salib besar. Mungkin dia berpikir semakin besar salib dan dia pakai, semakin luar biasa dia. Tapi saya mau kasih tahu satu hal. Di dalam penyaliban Kristus, di situ ada tersirat sesuatu yang sangat mahal. Itulah pengorbanan Tuhan. Bisakah kita menghargai, bisakah kita menghormati kematian Tuhan di kayu salib? Ketika kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan bagi dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah sia-siakan pengorbanan Kristus. Saya tekankan, dunia ini akan menuju kepada resesi ekonomi. Tapi saya mau kasih tahu satu hal. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menghargai Tuhan, orang-orang yang menghargai pengorbanan Tuhan, dia sekali-kali tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dunia boleh berubah, tapi saya mau kasih satu hal. Firman Allah berkata, anak-anak Tuhan tidak sekali-kali dipermalukan. Bahkan Tuhan berjanji, Dia sanggup menjawab doa jauh dari apa yang kita doakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat ke-24. Saya baca 1 Petrus 2 ayat ke-24. Firman Tuhan terakhir 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Firman Allah berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin saudara. Saya mau kasih tahu satu hal. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib dan Dia berkata semua sudah selesai. Kembali buat kita semua jemaat Tuhan, bahwa roti dan anggur ini
Ini bukan lambang, tapi ini benar-benar tubuh dan darah Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita mau duduk semeja sehidangan dengan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Sebelum kita menikmati tubuh dan darahnya, mari kita lihat firman Allah. Saya mengharapkan bahwa kita sudah membaca setiap firman Tuhan yang ada di roti yang ada di tanganmu. Angkat roti tinggi-tinggi di tanganmu dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat anggur tinggi-tinggi di tangan kanan. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita katakan sama-sama bahwa tidak ada kutuk turun-temurun, tidak ada malapetaka, tidak ada kemiskinan, karena kami percaya dengan bilur-bilurmu kami menjadi sembuh. Kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu Tuhan menyayangi kami, sehingga Engkau mau memberikan hidupmu menjadi satu korban yang sangat berharga. Kami bersyukur Tuhan, pagi menjelang siang ini Tuhan Yesus, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Kami diingatkan Tuhan, melalui kematian-Mu, melalui pengorbanan-Mu yang sangat berharga bagi dunia ini, terlebih bagi kami semua. Biarlah kami benar-benar mau menghargai, mau menghormati kematian Tuhan, karena kami tahu tidak ada satu yang bisa melakukan itu bagi kami. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang dapat melakukan itu bagi kami. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami sudah menikmati tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Biarlah Tuhan, melalui perayaan perjamuan ini Bapa, ini bukan menjadi satu rutinitas, tapi biarlah tubuh dan darah-Mu ini dapat memberikan kami sesuatu yang baru, kekuatan yang baru, bahkan hidup kami
akan terus kami bawa untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami terus menceritakan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang sementara mengikuti ibadah melalui media sosial. Mari Tuhan Engkau memberkati semua jemaat, memberkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan lewat firman Allah ini mereka menjadi orang-orang yang menghargai Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan. Dan biarlah hidup mereka semakin hari diubahkan Tuhan, menjadi gereja yang kuat dan menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang. Lewat kehidupan kami, keluarga rumah tangga kami, ada banyak jiwa ditolong dan diselamatkan bagi Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan, bagi bangsa dan negara Tuhan, Republik Indonesia kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, bahkan semua gubernur-gubernur yang ada di bangsa ini, bupati-bupati, kepala-kepala distrik, bahkan semua RT RW yang ada di pedalaman sekalipun. Kami berdoa juga untuk semua aparat darat, laut, udara, dan kepolisian. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua dokter medis yang saat ini sementara dipakai Tuhan untuk merawat, menolong semua pasien di bangsa ini yang sudah terkena infeksi virus. Tuhan, mari tolong semua. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau taruh hikmat kebijaksanaan sehingga mereka dapat melihat situasi bangsa ini tidak membuat mereka takut, tapi justru membuat mereka melihat janji-janji Tuhan. Dan semua pemerintah Indonesia ini dapat menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa. Kami berdoa untuk Italia. Kami berdoa untuk Amerika. Kami berdoa untuk Cina. Kami berdoa untuk Israel. Bahkan ada banyak bangsa-bangsa. Belas kasihan Tuhan turun bagi bangsa-bangsa. Tuhan tolong kami. Biarlah kuasa mujizat-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan umat-Mu yang mengalami tekanan, gejolak, masalah virus yang saat ini melanda. Biarlah Tuhan dengan masalah persoalan ini kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Dan tiba saatnya kami mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Kami mau memberikan sesuatu yang dari Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Selamat merayakan pesta Paskah. Dan saya percaya firman Allah sudah menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati. Shalom. Kami keluarga besar Gereja